bahwa karena Bapak Surya Paloh tidak datang, ini adalah canggut Surya Paloh akan saya tabut. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel. Bakar Surya Paloh! Surya Paloh. Laksanakan Surya Paloh! Kabur jenggotnya Surya Paloh! Pada kesempatan ini kami melakukan aksi di kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk keprihatinan kami, di mana kami sesungguhnya adalah para pejuang Partai Nasdem di Kabupaten Bangkalan sejak 2014, 2019, 2024. Kami berjuang mati-matian penuh dengan cucuran air mata untuk membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Bangkalan. Pada saat ini pun kami berharap bahwa kami ingin menjaga marwah Partai Nasdem di Kabupaten Bangkalan dengan mencalonkan Partai Nasdem Kyai Haji Imam Bukhari Khalil sebagai calon Bupati Kabupaten Bangkalan. Tapi sungguh sangat disayangkan bahwasanya Partai Nasdem malah menjatuhkan dukungannya kepada partai lain. Ini sungguh sangat menyakitkan kami, sungguh sangat membuat perih hati kami. Kami memohon kepada Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem untuk mencabut dukungannya dan memberikan rekomendasi kepada Kyai Haji Imam Bukhari Khalil maju di dalam pemilu kada Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Dopo Prulapan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mundur sebagai anggota atau kader PKS. Pernyataan mundur dibacakan oleh mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Purn Soenarko Senin 26 November 2024. Soenarko didampingi Dewan Pakar lainnya menyatakan pihaknya awalnya meyakini bahwa PKS adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Komitmen PKS dalam memperjuangkan hal itu pun masih terlihat ketika pemilu 2024 lalu. Namun seiring perkembangan politik, PKS kini dinilai memiliki sikap yang tak sejalan dengan visi misi mereka. 3 alasan Dewan Pakar PKS mundur. 1. Bergabung dengan Kim yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres dengan indikasi curang dan brutal. 2. PKS mendukung Bobi Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinasti Jokowi. 3. Pilkada yang akan berjalan pada waktu yang akan datang, PKS kurang mendengarkan mayoritas aspirasi rakyat untuk mendukung Anies Baswedan, tetapi keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan elit partai. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PKS, kata Soenarko. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, fenomena yang kita lihat di tengah-tengah perpolitikan sekarang ini, fenomena kekecewaan kader partai di akar rumput gara-gara berbeda keinginan rakyat kecil, rakyat biasa, keinginan kader partai ini di akar rumput jika dibandingkan dengan keinginan elit-elit partainya, terutama elit partainya di tingkat pusat di Jakarta. Ini setidaknya dapat dilihat dari tayangan yang mengawali pertemuan kita ini. Partai Nasdem kita lihat di Bangkalan sampai membakar bendera partainya. Gara-gara elit partainya di DPP merekomendasikan tokoh untuk bakal calon Bupati Bangkalan ini yang tidak sesuai dengan aspirasi kader partainya di akar rumput.
Demikian juga dengan Partai PKS di Jakarta. Sebanyak 28 anggota Dewan Pakar Partai PKS menyatakan mengundurkan diri dan keluar dari Partai PKS. Gara-gara Partai PKS tidak mendengarkan aspirasi kader Partai PKS yang ada di akar rumput, terutama tentang aspirasi kader Partai PKS ini yang menginginkan Partai PKS mendukung atau mencalonkan Anies Baswedan, tetapi dalam kenyataannya elit Partai PKS di DPP lebih memilih mendukung yang diinginkan oleh elit partai lain. Bukan yang mereka inginkan pula, tetapi yang diinginkan oleh elit partai lain. Ini anehnya. Ini pun terjadi kelihatannya pada partai-partai lain. Sebut saja Partai Golkar di Jawa Barat. Kader Partai Golkar di Jawa Barat di akar rumput, atau katakanlah rakyat Jawa Barat itu sangat menginginkan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menjadi gubernur Jawa Barat. Tetapi apa yang terjadi? Partai Golkar tidak mengindahkan itu. Dia lebih mengindahkan keinginan dari partai lain agar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Kita tahu Ridwan Kamil ini punya elektabilitas yang paling tinggi di Jawa Barat dari tokoh-tokoh yang lain. Tetapi dia dimajukan oleh elit partai di DPP untuk maju di Jakarta, yang elektabilitasnya di Jakarta jauh di bawah Anies Baswedan, jauh di bawah Ahok. Demikian juga dengan Golkar di Banten. Golkar di Banten itu kadernya di akar rumput menginginkan Airin yang dicalonkan menjadi calon gubernur Banten. Tetapi elit partainya di DPP yang menggantikan kepemimpinan Erlangga Hartarto lebih memilih kader lain yang elektabilitasnya jauh di bawah Airin. Airin itu 70% elektabilitasnya. Padahal Ketua Umum Golkar Hartarto dulunya telah menandatangani rekomendasi pencalonan Airin. Namun dirubah oleh kepengurusan baru yang menggantikan Erlangga. Sungguh sangat aneh. Untung saja ketika Airin dicalonkan oleh PDIP kemarin ini, cepat tampaknya Golkar di DPP menyadari hal ini. Maka kemarin kita melihat DPP Partai Golkar kembali memutar haluan, memindahkan dukungannya dari kader partai lain yang telah didukungnya kepada Airin kembali. Kalau kita perhatikan fenomena seperti ini lebih cenderung karena deal-deal politik yang muaranya bukan politik. Muaranya pada kepentingan yang bukan kepentingan untuk rakyat banyak. Tetapi kalau kita perhatikan lebih kepada kepentingan
pribadi para elitnya di tingkat pusat untuk memenuhi syahwat kekuasaannya yang ingin mendapatkan kue jabatan. Kalau partai-partai ini, katakanlah PKS, Golkar, Nasdem, jika dia menyauti aspirasi kadernya di akar rumput, dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Tetapi kalau dia menyauti keinginan partai lain itu, dia akan dapat jabatan. Mungkin jabatan menteri, mungkin jabatan komisaris, atau jabatan lainnya di pemerintah nanti. Termasuk juga tentunya perusahaan-perusahaan mereka akan mendapatkan proyek nanti dari pemerintah. Dapat fasilitas mobil mewah, dapat fasilitas penghasilan besar, dapat fasilitas rumah dinas, dapat fasilitas macam-macam. Tetapi kalau mereka menuruti aspirasi konstituennya, rakyatnya, pemilihnya yang memilih partainya waktu pemilu baru lalu, dia tak dapat apa-apa. Dia akan berada di garis oposisi. Berada di garis oposisi bagi partai jelas lebih tidak mengenakkan bagi kepentingan pribadinya, bagi kepentingan anak istrinya, dibandingkan dengan mereka berada di barisan penguasa. Jadi kelihatannya sahabat BN, elit-elit partai di tingkat pusat sekarang ini boleh dikatakan tega menyepelekan aspirasi konstituennya demi untuk mendapatkan kue kekuasaan bagi mereka para elit ini. Dengan demikian, rakyat ini sudah seharusnya punya catatan dalam hatinya bahwa partai-partai yang tidak setia kepada mereka yang telah memilihnya pada pemilu baru lalu, tolong dicatat dalam hati, tolong disampaikan kepada masanya di bawah, tolong sampaikan kepada anak istrinya, tolong sampaikan kepada sanak saudaranya. Jangan dipilih lagi pada pemilu 2029 nanti. Jangan pilih lagi. Kalau mereka mencalonkan presiden nanti atau wakil presiden, jangan pilih calon presiden wakil presiden mereka itu, jangan pilih. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat. Konstituen partai manapun jangan mau dirayu dengan beras bansos 10 kilo, 5 kilo, 3 kilo. Jangan mau juga dirayu dengan itu. Jangan mau dijual harga diri kita dengan beras 10 kilo, dengan beras 5 kilo, dengan uang amplop 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Jangan mau juga dirayu dengan itu. Kita ini manusia yang punya harga diri. Lebih dari 10 kilogram beras, lebih dari 5 kilogram beras, lebih dari 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu isi amplop. Apa yang harus kita lakukan dari sekarang ini agar kita tidak bisa dirayu dengan itu? Hayo bekerja keras. Hayo berusaha keras. Dengan yang halal untuk mencari penghidupan. Agar kita tidak nanti bisa dibelinya dengan uang amplop 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Agar kita tidak bisa ditawarnya dengan beras 10 kilo, dengan beras 5 kilo. Bekerja keraslah kita dari sekarang untuk mencari penghidupan kita. Untuk berusaha memenuhi kebutuhan kita. Oh, kita harapkan dari pemerintah yang membantu. Jangan. Kadang-kadang kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi sekarang ini di kalangan elit kita, di kalangan penguasa kita, kita malah mengesankan mereka itu ingin kita rakyat ini miskin terus. Ingin miskin terus.
Kenapa mereka ingin? Kalau kita tetap miskin pada saat nanti pilpres, pada saat nanti pemilu, mereka akan bisa membeli kita dengan harga sangat murah. Dengan beras 10 kilo, dengan beras 5 kilo, dengan uang 50 ribu, dengan uang 100 ribu. Makanya kita melihat fenomena ini cenderung kepada keinginan pemimpin kita ini agar rakyat ini miskin terus. Sebab kalau rakyat sempat kaya, kalau rakyat sudah sejahtera, mereka tidak akan bisa dibeli dengan uang 50 ribu. Tidak akan bisa dibeli dengan beras 10 kilo. Bahkan kita tidak akan bisa dibeli nanti dengan memberi anak kita makan siang gratis. Tidak akan bisa dibeli dengan itu. Kita akan menyadari kalau ada nanti program makan siang gratis, itu kewajiban pemerintah yang telah digaji oleh rakyat untuk melakukan hal itu kepada rakyatnya. Contohnya di Jepang, sudah ratusan tahun program itu berjalan. Rakyat Jepang tidak terpengaruh di dalam memilih pemimpinnya dengan makan siang gratis itu. Jadi dari sekarang kita sudah harus waspada. Jangan sampai nanti makan siang gratis itu yang dijadikan untuk mengkerangkeng rakyat agar memilih dia terus. Seperti kerangkeng yang dilakukan dengan cara memberikan bansos. Nanti rakyat digertak. Kalau tidak dipilih, kami nanti bansos akan hilang. Besok jangan itu pula. Kalau kami tidak dipilih nanti, maka besok makan siang gratis hilang. Mau hilang, mau tidak hilang. Kalau kita sudah sejahtera, tidak ada persoalan. Makanya sekarang ini, di tengah-tengah fenomena politik yang terkesan ada kecenderungan agar rakyat ini miskin terus, maka kita rakyatlah yang harus bangkit. Kita rakyatlah yang harus sejahtera. Mari kita kerja keras. Mari kita berusaha keras agar hidup kita berubah baik. Agar kita tidak bisa nanti dibeli dengan uang amplop 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Agar kita nanti tidak bisa ditukar suara kita dengan bansos yang isinya beras 5 kilo, beras 10 kilo. Sahabat BN, mari kita jadikan Pilkada 2024 ini pelajaran berharga untuk menapak kehidupan kita ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.